Ya pemirsa, dalam pembahasan kali ini tentu kita ingin mengetahui sosok seperti apa Ketua KNPI yang diinginkan oleh para narasumber kita ini. Saya mulai dari Bung Sam. Sosok Ketua KNPI seperti apa yang Bung inginkan? Ya. Ya. Kita memang membutuhkan sosok kepemimpinan pemuda ya hari ini untuk KNPI yang memang betul-betul bisa punya karakter leadership sehingga bisa membawa KNPI ke arah yang lebih baik tentunya. Lalu sosok yang betul-betul memahami masalah tentang kepemudaan kita hari ini di Kaimana, sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali pemuda-pemuda yang bisa punya potensi untuk berkembang lebih baik di Kaimana ini, namun belum ada sinergitas yang dapat dibangun. Saya kira pemimpin KNPI ke depan memang butuh pemimpin yang punya leadership, lalu punya kepedulian dan memahami masalah kepemudaan terutama di Kaimana tentunya. Kira-kira barangkali seperti itu. Ya, baik. Pada pemimpin-pemimpin KNPI sebelumnya, apakah ada kendala atau secara kacamata Bung Sen sendiri, apakah ada yang pernah gagal untuk memimpin KNPI ini, atau apakah ada pernah masalah yang terjadi dan mungkin itu sulit untuk diselesaikan menurut Bung sendiri? Apakah pernah ada sosok pemimpin KNPI seperti itu? Kalau kita melihat kepemimpinan KNPI di Kaimana, tentu secara masalah yang lebih besar barangkali tidak ada ya. Hanya saja memang pada beberapa periode kepemimpinan KNPI di Kaimana itu kita agak terhambat pada bagaimana membangun komunikasi antar pemuda, terutama dengan ketua KNPI sebagai pemimpin organisasi pemuda di Kaimana. Nah, ini kedepannya memang kami sebagai pengurus KNPI yang pernah menjadi pengurus KNPI dan juga sebagai anak muda Kaimana itu membutuhkan sosok pemimpin yang secara komunikasi itu baik, lalu bisa terbuka dengan siapa saja, baik di tingkat masyarakat maupun dengan pemerintah misalnya. Saya kira masalah kepemimpinan ini khusus untuk Kaimana lebih pada komunikasi antar pemuda, lalu bagaimana membangun sinergitas dengan pihak-pihak yang lain, kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang sama saya ingin berikan kepada Bing Novi. Sosok ketua KNPI seperti apa yang diinginkan oleh Bing Novi sendiri? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari saya sosok kepemimpinan, kalau secara general sosok kepemimpinan mungkin yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, seperti yang tadi Bung sudah jelaskan juga, dalam arti ia dapat bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini berarti bukan hanya menjadi sosok pemimpin yang monoton saja, iya ya. Berarti turut ambil alih atau peran dalam segala hal atau kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan atau sedang dilakukan, seperti itu. Ya baik pemirsa, itulah sosok ketua KNPI yang diinginkan oleh narasumber kita di malam hari ini. Ya, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah, jika ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan berkomentar langsung pada live streaming ini atau bisa melalui telepon 0812 4825 0001. Saya ulang sekali lagi, jika
pemirsa di rumah ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung berkomentar pada live streaming ini atau bisa melalui nomor telepon 0812 4825 0001. Ya, saya langsung saja terlebih dahulu ke Bung Sam. Pelaksanaan Musda KNPI yang selama ini sempat tertunda, akhirnya saat ini meski masih diagendakan, namun kita semua berharap agar pelaksanaannya ini dapat berhasil dengan maksimal. Apa pendapat Bung sendiri dari pelaksanaan Musda yang saat ini sedang dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada 12 November mendatang? Silakan, Bung. Ya, secara aturan memang di KNPI sebagai sebuah organisasi kepemudaan di mana mengatur untuk pergantian kepemimpinan itu berlangsung selama 3 tahun, satu periode kepemimpinan di KNPI. Nah, kita sama-sama tahu bersama memang harusnya pelaksanaan Musda ini itu sudah dilaksanakan sekitar di 2019. Wow. Walaupun kita tahu kita secara umum dunia, bangsa dan termasuk daerah kita mengalami COVID-19 pada awal 2022 itu, sehingga memang kegiatan-kegiatan kepemudaan juga itu berefek karena COVID tersebut. Nah, pada akhirnya kita merencanakan untuk Musda pada tahun 2020 kemarin dan awal 2021, namun memang ada beberapa kendala teknis sehingga Musda ini harus diundurkan gitu. Nah, salah satunya adalah pelaksanaan Musda berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI memang harus dilaksanakan setelah pengurus KNPI Kaimana itu melaksanakan rapat pimpinan daerah, di mana pada yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI, pelaksanaan Musda itu minimal 6 bulan setelah pelaksanaan Rapimda. Dan kita tahu bersama KNPI yang sekarang itu sudah melaksanakan Musda pada bulan Februari yang lalu, dan artinya sampai sekarang ini itu sudah melebihi 6 bulan. Dan saya kira kita juga menyambut baik pelaksanaan Musda ini, karena dengan pelaksanaan Musda ini barangkali ada motivasi daripada rekan-rekan pemuda yang lain untuk dapat bergabung dengan KNPI, karena tidak semua memang pemuda Kaimana yang bisa bergabung di KNPI. Harapan kita dengan pelaksanaan Musda ini ya mungkin akan beralih kepengurusan, lalu kita banyak memasukkan pemuda-pemuda yang hari ini punya wawasan yang baik, punya kreativitas, punya kepedulian untuk mengisi organisasi KNPI. Saya kira terlepas dari barangkali ada masalah, tapi secara umum bahwa pemuda sangat menyambut Musda ini, walaupun agak sempat tertunda, namun saya kira ini kita sebagai pemuda Kaimana harus sama-sama mendorong pelaksanaan Musda ini tentunya. Kira-kira seperti itu. Ya, di dalam pernyataan tadi terdapat kendala teknis sehingga terjadinya penundaan pelaksanaan musyawarah daerah KNP tersebut. Nah, kendala teknis itu kendala yang seperti apa, Pak Bung Sam? Iya, kendala teknis ini memang seperti yang saya katakan tadi, itu karena secara aturan kami harus melaksanakan Musda 6 bulan setelah pelaksanaan Rapimda. Nah, setelah berkonsultasi dengan DPD KNPI tingkat provinsi, ternyata dari DPD KNPI tingkat provinsi itu mengatakan bahwa kita harus menunda, tidak harus langsung melaksanakan Musda, karena salah satu juga agenda pada musyawarah daerah itu adalah bagaimana menetapkan
para peserta pelaksanaan musda yang memang peserta ini itu berdasarkan daripada hasil Rapimda atau rapat pimpinan daerah gitu. Itu saya sebenarnya yang paling teknis daripada itu sebenarnya itu, di samping juga barangkali ada sedikit terkait dengan anggaran dan sebagainya, tapi saya kira itu biasalah sebagai pemuda ya. Hanya saja memang secara substantif ada aturan main yang harus kita hormati dan harus kita laksanakan. Ya, dengan pertanyaan yang sama saya berikan untuk Bing Novi, pelaksanaan musda KNP yang selama ini tertunda, akhirnya saat ini meski masih diagregatkan, namun kita semua berharap agar pelaksanaannya ini dapat berhasil dengan maksimal. Nah, apa pendapat Bing Novi sendiri dari pelaksanaan musda yang saat ini sedang dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada 12 November mendatang? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dalam pelaksanaan dan persiapan yang sedang dilaksanakan ya, sebenarnya tidak mudah dan itu juga membutuhkan segala persiapan yang baik. Ya. Oleh sebab itu mungkin dalam proses pelaksanaannya sejauh ini dilakukan adalah pendaftaran atau verifikasi OKP KNPI ini sendiri yang sudah berlangsung di Kaimana ini ke distrik-distrik. Ya, mungkin seperti itu. Ya, baik. Saya kembali ke Bung Sem. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI, apakah musda yang saat ini dilaksanakan oleh Karateker ini telah melalui sebuah proses mekanisme yang sebenarnya secara organisatoris dalam tubuh KNPI tersebut? Ya, saya kira sudah sesuai proses ya, karena seperti yang saya katakan tadi, salah satu prosesnya adalah bahwa musda ini sudah melalui proses Rapimda, di mana musda tidak dapat dilaksanakan sebelum dilaksanakannya Rapimda. Ya. Terkait adapun mengenai keterlambatan, saya kira itu hal yang biasa ya. Ketika mampu melaksanakan sesuai tepat waktu itu tentunya lebih baik, tapi adapun keterlambatan itu saya kira dapat dimaklumi baik secara organisasi maupun dari teman-teman pengurus sendiri memahami itu bisa sungguh sangat dipahami. Kalau kita mengaca di kepengurusan sebelumnya juga memang terjadi juga keterlambatan pengalihan pergantian pengurus, dalam hal ini musda juga, dan di periode yang lalu itu bahkan kita sudah hampir 5 tahun melebihi periode kepengurusan untuk bisa melaksanakan musda. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah sesuai dengan ada IRT, ya saya kira cukup sesuai. Ya. Baik, Karateker KNPI Kaimana sendiri dalam pernyataannya ke sejumlah media beberapa waktu lalu bahwa pelaksanaan musda kali ini tetap menggunakan hasil Rapimda sebelumnya. Apakah ini masih bisa dipergunakan atau bagaimana, Bung? Iya. Karena kita hanya melaksanakan Rapimda sekali pada bulan Februari kalau saya tidak salah, dan saya kira masih berlaku karena salah satu hasil Rapimda itu adalah menetapkan organisasi-organisasi kepemudaan yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai hak pilih atau hak memberikan suara di musda nanti, karena sebagaimana kita tahu masing-masing OKP memang punya hak yang berbeda yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Koja-Koja seputar Kaimana malam ini. Pemirsa masih bersama saya Iren dalam Koja-Koja seputar Kaimana malam ini dengan topik mencari sosok pemimpin muda Kaimana bersama dengan kedua narasumber saya.
Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda di rumah, jika ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan langsung berkomentar pada live streaming ini, atau juga dapat melalui nomor telepon 0812 4825 0001. Ya, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya serahkan untuk Bung Sam. Dalam sebuah organisasi apapun bentuknya, tentu ada banyak persoalan, begitu pula dengan KNPI selama ini. Tentu kedepannya, semua anak muda di Kaimana ini sangat berharap agar ada pemimpin baru yang dapat dihasilkan dari musyawarah daerah ini. Nah, bagaimana menurut Bung sendiri kriteria-kriteria seperti apa saja yang bisa dapat dipasang pada pelaksanaan musda nanti untuk seorang calon ketua? Yang pertama memang ketika kita masalah dalam organisasi itu, saya kira itu hal yang biasa ya. Itu dia terjadi di organisasi di mana saja, baik itu di organisasi pemuda atau organisasi apalagi entah keagamaan atau yang lain-lain, itu semua punya dinamika. Itu tidak mudah untuk apalagi bisa menyelesaikan itu. Nah, terkait dengan kepemimpinan, saya kira memang kalau secara kriteria memang kita punya kriteria ya, artinya kriteria kepemimpinan sendiri memang diatur juga di dalam aturan, misalnya salah satu untuk bisa menjadi ketua atau pemimpin di KNPI itu sendiri, salah satunya memang pernah mengurus menjadi menjadi pengurus KNPI baik di tingkat distrik ataupun di tingkat kabupaten. Dan yang kedua, apalagi dia harus di bawah umur atau sama umurnya, itu adalah 40 dan berasal dari pernah aktif di OKP atau organisasi kepemudaan. Itu secara formal ya, kita kriteria untuk menjadi seorang ketua KNPI. Nah, bagaimana dengan kriteria yang harus dipenuhi ketua KNPI Kaimana? Nah, saya kira memang kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, kita barangkali butuh pemimpin yang seperti yang saya katakan tadi, punya komunikasi yang baik, lalu punya kemampuan untuk merangkul pemuda di Kaimana, dan punya visi kepemudaan juga tentunya, dan misi daripada pemuda sendiri itu dia jelas seperti itu ya. Itu saya kira itu secara umum kriteria-kriteria ya untuk menjadi ketua KNPI memang yang hari ini dibutuhkan oleh pemuda Kaimana. Karena seperti tadi yang saya bilang ya, kita banyak sekali anak muda di Kaimana ini, tapi ya itulah, untuk bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, bergabung. Ada banyak juga teman-teman yang mau bergabung. Saya cerita sedikit barangkali, tadi saya ketemu dengan teman-teman juga, mereka ada juga yang memang ingin sekali bergabung di KNPI, tapi mungkin belum punya ruang untuk masuk. Saya kira ini terjadi karena mungkin kita dari KNPI barangkali walaupun ada, tapi mungkin masih kurang dalam hal berkomunikasi dengan pemuda-pemuda yang lain, tentunya pemuda-pemuda, apalagi dengan pemuda-pemuda yang bergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan ataupun komunitas-komunitas dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, kembali lagi kepada sejumlah kriteria yang telah disampaikan tadi oleh Bung Sam dan sejumlah permasalahan yang selama ini terjadi. Tentunya banyak orang sangat berharap kedepannya KNPI ini dapat dipimpin oleh orang di luar dari pemerintahan. Nah, menurut pendapat Bung Sam sendiri seperti apa? Ya,
masalah orang di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, itu bukan masalah ya, saya kira, selama dia peduli dan mau bekerja untuk pemuda. Saya kira itu kita bisa sama-sama untuk mendorong KNPI ke depannya. Walaupun memang secara histori 3 ketua KNPI yang ada di Kaimana ini memang 3-tiganya berasal dari orang pemerintahan. Yang notabene mereka adalah aparatur sipil negara, yang dimana di samping mereka sebagai pemuda yang punya tugas-tugas kepemudaan, tapi di satu sisi mereka juga adalah aparatur sipil negara yang biar bagaimanapun harus wajib untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Jadi saya kira memang dan kami di panitia musda kali ini memang telah memberikan salah satu syarat untuk calon ketua KNPI nantinya, bahwa ketika calon KNPI itu berasal dari pemerintah atau seorang aparatur sipil negara, salah satu persyaratannya itu adalah harus mendapatkan izin daripada pemimpin di di kantor ya, kira-kira seperti itu. Instansi dia di mana dia bekerja. Jadi kalaupun kenapa banyak orang yang mengatakan lebih baik di luar pemerintahan, karena memang mungkin saya kira itu berkaca daripada pengalaman kita, ketua kita yang terpilih di Kaimana ini yang memang 3-tiganya adalah aparatur sipil negara. Baik. Ada pertanyaan dari Binsar Sitanggang. Apakah tanggal pelaksanaan musda kali ini sudah disuratkan oleh DPD KNP Provinsi sehingga kegiatan musda ini tidak ditunda-tunda lagi? Ya, terkait dengan tanggal pelaksanaan musda, memang itu adalah kesepakatan daripada pengurus karateka KNPI Kaimana, dan itu dikonsultasikan juga oleh steering komite, dan hal ini panitia pengarah dalam pelaksanaan musda. Kebetulan saya salah satu steering komite dalam pelaksanaan musda nanti. Nah, dan tanggal itu sudah kita sepakati, lalu sudah dikonsultasikan juga dengan DPD KNPI Papua Barat, dan itu sudah disetujui. Saya kira kalau tidak ada halangan, saya kira mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Ada juga pertanyaan dari Arfan. Perencanaan apa yang harus disiapkan untuk kemajuan KNPI? Saya kira kalau perencanaan memang harus kita punya perencanaan yang banyak ya. Artinya ini juga yang penting nanti dibicarakan soal perencanaan ini. Ini salah satu topik juga yang harus dibicarakan di dalam musda nantinya, karena kita tahu banyak sekali potensi-potensi pemuda ini yang harus kita manfaatkan di berbagai bidang. Kalau kita lihat sekarang ya, ada pemuda yang bagaimana berkecimpung di dunia komunitas, ada pemuda yang bagaimana berkecimpung di dunia UMKM, lalu di aparatur sipil negara atau penyelenggaraan pemerintahan, di bidang politik. Ini semua tentunya bisa kita harapkan bisa bersinergi. Lalu kalau ditanya tentang perencanaan, tentunya itu nanti akan kita bicarakan dalam musda yang akan kita laksanakan ini, terkait dengan apa perencanaan ataupun program yang akan dilaksanakan di periode nantinya ya, periode keempat musda Kaimana ini, pengurus KNPI. Saya kira itu secara umumnya, itu secara khusus nanti mungkin dibicarakan di saat pelaksanaan musda, karena kita juga harus mendengar saran dan usul dari organisasi-organisasi kepemudaan,
karena kita tahu KNPI ini kan komite ya, di mana dia hanya organisasi yang mewadahi organisasi-organisasi kepemudaan di tingkat akar rumput atau di tingkat yang lebih bawah. Nah, OKP-OKP inilah yang sebenarnya pada aktivitas keseharian itu berkecimpung langsung dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda yang ada di lapangan. Nah, tentunya mereka sangat memahami bagaimana konteks masalah pemuda yang dihadapi di situ. Kira-kira justru untuk itulah kenapa Musda ini penting, sehingga teman-teman atau rekan-rekan dari OKP ini berbicara, lalu dari situ kita betul-betul memahami akar permasalahan kita pemuda di Kaimana ini, lalu bagaimana mencari sebuah program untuk dilaksanakan di kedepannya. Saya belum bisa terlalu banyak bicara perencanaan, karena saya kira kalau kita bicara perencanaan tentunya kita harus betul-betul memahami kondisi masyarakat kita. Nah, dan untuk itu kita sangat butuh sekali partisipasi baik dari teman-teman OKP dan semua pemuda yang ada di Kaimana, itu bisa memberikan saran, masukan, lalu kira-kira bagaimana melihat masalah pemuda yang ada di hari ini. Saya tentunya secara pribadi mau berbicara juga di sini karena saya juga butuh saran-saran seperti itu dari teman-teman pemuda. Apa sih masalah kita ke depannya? Sehingga barangkali dengan teman-teman pemuda bisa menonton acara ini lalu memberikan saran dan masukan, kira-kira itu nanti yang ke depannya bisa kita bawa dalam pembicaraan di musyawarah daerah nanti. Kira-kira seperti itu. Menjadi pemimpin tentunya memiliki visi dan misi dalam membangun KNPI agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Lalu apa evaluasi Bung Sen sendiri terhadap kepemimpinan sebelumnya? Banyak orang beranggapan bahwa KNPI hanya hadir pada saat momentum tersebut. Silakan, Bung. Ya, visi dan misi ini memang penting ya, karena bagaimana kita mau berjalan tanpa ada visi yang jelas gitu ya. Itu yang membuat barangkali kita agak susah terarah dengan baik ya. Kalau kita evaluasi ke belakang, tentunya memang ada banyak kekecewaan dari rekan-rekan pemuda gitu. Tapi tentunya di samping itu juga mereka punya harapan bahwa KNPI sebagai wadah pemuda itu bisa berjalan lalu bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda yang lain. Di evaluasi kita ini memang di Kaimana ini baru tiga periode kepemimpinan ketua KNPI, dan kalau kita bilang ya masih baru lah, kira-kira seperti itu, banyak masalah dan sebagainya. Apa yang harus dievaluasi? Yang dievaluasi adalah bagaimana kinerja pemuda sebenarnya, lalu koordinasi sesama pemuda itu juga yang penting, dan membangun sinergi. Kemarin saya juga nonton dan lihat di tempat ini ada teman-teman dari komunitas yang berbicara di sini. Itu sebenarnya itu juga adalah merupakan partner-partner daripada KNPI. Harapan kami ke depannya tentunya itu semua bisa bersinergi. Nah, kita ingin Musda ini, harapan kita ingin melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih bersinergi gitu. Pemuda tidak bisa lagi sendiri, pemuda tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari pemerintah. Semua kita harus bersinergi dalam rangka membangun Kaimana pada khususnya, dan membangun pemuda Kaimana pada umumnya, dan membangun pemuda Kaimana pada khususnya. Saya kira seperti itu ya. Kalaupun banyak kekurangan, tapi saya kira yang berlalu biarlah berlalu.
kita hari ini kita menatap musda ini untuk bagaimana melihat ke depan, lalu kita pikirkan apa-apa yang harus diperbaiki sehingga kita bisa lebih baik dari hari kemarin, kira-kira seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Koja-Koja seputar Keimanan malam ini. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Iren dalam acara Koja-Koja seputar Keimanan malam ini dengan topik mencari pemimpin muda Kaimana. Dan bersama ini telah tersambung dengan Bung Riki Eramuri sebagai anak muda Kaimana. Selamat malam Bung Riki. Ya, selamat malam. Ya. Ibu Umat. Ya, baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bung Riki. Saya sangat yakin jika dengan musda yang dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aturan mainnya dalam organisasi KNPI sendiri, kita tahu bahwa sebanyak 48 OKP yang terdatakan saat ini, apakah mereka semua legal secara organisatoris atau hanya muncul sesaat saja pada saat musda ini? Silakan Bung Riki. Iya, baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Saudaraku Bung Sem, terima kasih sudah hadir di Koja-Koja mewakili pemuda Kaimana, terlebih khusus mungkin kepada karateker. Jadi terlihat dari OKP yang terdaftar di KNPI karateker kemarin, hasil Rapimda, itu saya berharap bahwa itu memang sebenarnya kalau kita katakan legal sangat kurang pas, karena selama ini memang vakum NPI, sehingga induk daripada organisasi atau induk daripada OKP ini yang lebih fokus kepada KNPI berjalan tidak maksimal, sehingga kalau dikatakan legal mungkin tidak bisa disampaikan seperti itu, karena banyak sekali OKP yang terdaftar itu tidak punya legal standing, artinya dalam pengurusan mereka tidak berjalan sesuai dengan harapan, gitu. Karena dilihat daripada kepengurusan, batas kepengurusan itu 3 tahun dari setiap OKP yang ada di bawah induk KNPI. Tetapi itu kita maklumi, artinya dengan kondisi Kaimana yang sangat lama terjadi karateker, ini menimbulkan rasa jenuh kepada adik-adik yang memang mau berorganisasi di KNPI atau di OKP. Sehingga kalau kita berbicara kembali ke situ, mungkin kita akan berjalan di tempat, karena mereka tidak punya dasar yang sangat kuat. Kalau saya mau katakan bahwa semua secara keseluruhan kita bisa katakan ilegal, karena kepengurusan mereka mungkin banyak sudah berakhir. Lalu konvercap dari masing-masing komisariat, dari masing-masing itu tidak menentu. Artinya kalau kita kembali ke nilai kepada mereka punya sekretariat di mana, mereka punya kader di mana, kan tidak ada. Tapi kalau kita mau menyusun barang ini dengan baik kembali, kita tata kembali dengan tata kelola dengan baik lagi kembali, saya rasa mungkin 48 ini sudah cukup. Dan kita maksimalkan setelah musda, itu tanggung jawab dari KNP yang nanti terpilih, atau ya teman-teman yang mungkin nanti terpilih sebagai ketua KNP, dia bisa mengakomodir kembali dan bisa mengatur kembali untuk bagaimana jangan sampai terjadi seperti terdahulu, terjadi pembiaran, akhirnya adik-adik yang kaderisasi, kami sudah kehilangan ini kader mungkin kader kita ciptakan selama beberapa tahun yang vakum ini, kami sudah kehilangan, sehingga ini menjadi tanggung jawab besar untuk teman-teman yang nanti mungkin terpilih sebagai ketua KNPI. Ini tanggung jawab besar untuk mereka bisa merangkul kembali untuk membuat sesuai dengan ADRT dari KNPI. Sungguh sangat disayangkan kalau ketika nanti sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan petunjuk daripada
Musda, Rapimda dan Musda, terus dia vakum kembali atau mungkin nanti terpilih lah lalu dia vakum kembali, ini yang sangat saya sayangkan. Sebenarnya kalau melihat daripada mungkin bukan 48, lebih dari itu, karena KNP ini harus merangkul semua, bukan kita lihat dia punya hak suara, dia punya rekomendasi untuk memilih ketua atau mendukung ketua KNP, calon ketua KNP, tapi pangguyuban OKB apa ya, maksudnya OKB yang mungkin ada dalam KNP yang mungkin memang dia tidak punya hak suara dalam memilih, tapi dia punya hak untuk berorganisasi atau dia punya hak untuk, ya artinya mereka ini bisa berkembang begitu, pangguyuban, kelompok mungkin adat yang mungkin dia punya kelompok-kelompok pemuda, itu semua di bawah KNP sebenarnya. Jadi saya melihat kalau untuk terkait dengan hal itu, ya silakan teman-teman dari kayak Karateker ini jalan. Tidak ada waktu lagi untuk kita mau tunggu lagi, mau mengcross-check kembali, mau bilang ini, mau bilang itu, tidak boleh lagi, karena ini akan mematikan suatu kaderisasi yang mungkin bisa berjalan. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Ya. Kembali lagi pada persoalan peran atau eksistensi KNPI itu sendiri. Saya ingin langsung bertanya kepada Bung Sam. KNPI harus bisa berdiri sendiri, berdiri menjadi organisasi yang dapat memayungi semua organisasi kepemudaan yang ada di Kaimana saat ini. Nah, peran KNPI sendiri seperti apa yang diharapkan ke depannya menurut Bung Sam? Ya, KNPI harus menjadi corong pemuda di Kaimana. Memang KNPI ini dia dapat hidup lebih baik atau dia dapat berjalan lebih baik kalau organisasi-organisasi kepemudaan itu juga tentunya berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi masalah memang seperti yang tadi diungkapkan oleh Bung Ricky itu adalah tentang tidak berjalannya organisasi-organisasi kepemudaan ya yang ada di Kaimana. Itu sebenarnya juga salah satu faktor juga yang membuat KNPI sendiri agak berat untuk bergerak ya. Tapi saya kira kalau peran KNPI sendiri dia sifatnya sebagai corong atau lokomotif untuk bagaimana membangun pemuda di Kaimana. Itu yang kita harapkan. Tentunya saya memahami dan bagaimana merespon Musda ini adalah semoga ini bisa menjadi salah satu momentum untuk para pemuda Kaimana bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi, lalu mengeluarkan gagasan-gagasan mereka untuk bagaimana bersinergi dalam membangun pemuda dan memanfaatkan potensi-potensi pemuda Kaimana yang ada, supaya di satu sisi pemuda Kaimana tidak lagi terpisah-pisah, punya satu visi yang sama, punya satu prioritas yang sama. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun buat kabupaten ini, buat negeri ini, itulah yang bisa pemuda berikan. Saya kira harapan negeri ini adalah ada di pemuda, dan KNPI sebagai wadah itu punya potensi besar untuk memajukan pemuda Kaimana. Sangat sayang kalau kita tidak manfaatkan wadah ini. Kira-kira seperti itu. Dengan pertanyaan yang sama, saya tanyakan kepada Bung Ricky. Pada persoalan atau peran KNPI itu sendiri, KNPI harus bisa berdiri menjadi organisasi yang dapat memayungi semua organisasi kepemudaan yang ada di Kaimana. Nah, peran KNPI sendiri seperti apa yang diharapkan oleh Bung Ricky? Iya, jadi kalau dilihat sebagai induk, ini sebagai induk. Kalau induk dia vakum, dia tidak berjalan, ya otomatis anak-anaknya pasti akan bercerai-berai dan pasti akan mati gitu. Yeah. Jadi kalau dikatakan induk,
ya leadernya ada di Linduk ini. Makanya hari ini kalau teman-teman dari Karateker juga bisa bekerja lalu menghasilkan sebuah ketua yang berkualitas, saya rasa tidak ada masalah. Pasti Induk ini dia akan ciptakan, ya artinya ciptakan kader yang nanti luar biasa ke depan. Kalau kita katakan di Jawa itu orang mati dengan barang ini gitu. Artinya dia mau besar itu dengan barang ini, dengan KNP ini. Tetapi kalau kita di Indonesia Timur, sekitar khusus mungkin Papua, berasa bahwa ini kecil gitu, tidak ada manfaat nantinya. Padahal itu salah. Orang mau jadi tokoh besar, dia beranjak dari ini, dari KNPI, dia berproses dari KNPI. Oleh sebab itu, saya tekankan kembali buat teman-teman di Karateker harus bekerja secara maksimal, membuka ruang untuk calon-calon yang nanti mungkin mau mendaftar. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu kita bikin dia gengsi, tetapi pada hakikatnya kita tidak paham untuk menghasilkan sebuah tokoh yang nanti akan menjadi besar dari KNP itu sendiri. Nah ini kita akan mendiskreditkan itu. Artinya saya berharap untuk dia bisa membuka diri. Sekarang sudah waktunya. Lupakan yang kemarin tertunda, lupakan kemarin yang ada masalah dan kiri kanan. Tidak usah terfokus sama itu. Dan saya berharap Karateker mulai melihat orang-orang yang sosok pemuda yang produktif untuk bisa membantu dalam segi pelayanan untuk besok Musda. Karena kalau ini gagal, saya berharap KNPI provinsi untuk vakumkan KNPI Kabupaten Kaimana. Saya besok beranjak dari kabupaten ke provinsi. Kalau besok KNPI Kaimana dia tidak bermutu, dia tidak menghasilkan tokoh yang baik, lalu dia setengah jalan sebelum Musda itu akan vakum kembali, lebih bagus KNPI Kaimana tutup. Tidak usah lagi buat hal-hal menghabiskan uang rakyat, menghabiskan uang pemerintah. Lebih bagus dialihkan ke olahraga supaya anak-anak yang ini bisa menghasilkan prestasi. Daripada uang beratus-ratus juta dihasilkan cuma difoya-foyakan saja, terus selesai itu euforianya hilang, tidak menghasilkan apa-apa. Saya tekankan kembali seperti itu. Dari kabar Triton ini saya berharap ini supaya Karateker itu dengar, anggota Karateker dan lain-lain tetap dengar. Jangan menjadikan siluman dalam kabupaten ini. Stop sudah, tidak usah terlalu rakus dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk menghasilkan seorang pemimpin, kamu harus bermutu dulu. Bermutu baru menghasilkan seorang pemimpin. Ingat, saya tegaskan kembali, harus bermutu dulu baru menghasilkan orang lain, menghasilkan tokoh, supaya tokoh itu besok dia besar dan dia akan jadi buah untuk orang banyak. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Bung Riki. Saya serahkan untuk Bing Novi sebagai perwakilan perempuan muda Kaimana. Peran KNPI sendiri seperti apa yang harus bisa dapat memayungi semua organisasi kepemudaan yang ada di Kaimana saat ini? Baik, mungkin dari orang muda, peran KNPI itu sendiri dalam kesempatan ini mungkin bisa adanya pembentukan program-program yang dapat membangun kemampuan atau semangat anak-anak dalam mengembangkan kapasitas muda-mudi yang ada pada saat ini, terutama di Kabupaten Kaimana ini. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Nah, saya kembali ke Bung Sam. Berbicara tentang sebuah organisasi, tentunya pelaksanaan Musda kali ini diharapkan selain memiliki ketua dan pengurusnya, tetapi juga dapat melahirkan sejumlah program kerja KNPI ke depan. Apa harapan Bung Sam sendiri untuk program kerja dan program seperti apa yang dapat didorong atau diusulkan dalam Musda ini jika disinkronkan dengan kondisi Kaimana pada saat ini? Ya, betul ya bahwa Musda ini di samping hanya memilih atau ada pemilihan pergantian kepemimpinan dalam hal ini ketua KNPI,
salah satunya juga adalah membicarakan tentang rencana program kerja KNPI. Terkait dengan kedepannya atau program apa saja yang bisa diusung ini, sekali lagi butuh masukan yang banyak ya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, saya melihat ada banyak program ya, baik itu di bidang ekonomi atau di bidang usaha, baik di bidang politik, di bidang pemerintahan. Kita tahu sekarang ini ada bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, ada visi misi, salah satu visi misi Bupati Kaimana yang terpilih itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, dan untuk itu semua butuh peran pemuda di situ. Di bidang ekonomi, pemerintah lagi menggencarkan untuk bagaimana menciptakan sentra-sentra ekonomi yang salah satu juga yang barangkali banyak yang bergerak pada hari ini adalah banyak sekali saya lihat bahwa banyak anak muda Kaimana yang begitu tergerak untuk bagaimana memajukan sektor pariwisata. Kita tahu ada komunitas yang mendorong bagaimana bisa sektor pariwisata ini bisa, yang ada di Kaimana ini bisa terkenal. Itu semua saya kira itu butuh kerjasama, bukan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi saya kira pemerintah memang harus bekerja sama dengan pemuda. Untuk itulah kami juga berharap perhatian pemerintah kepada pemuda itu bisa betul-betul apalagi bisa betul-betul serius, lalu diterjemahkan dalam kerjasama antara entah itu di tingkat instansi terkait atau langsung dengan para leader ya. Di bidang lingkungan juga ada. Kita lihat kemarin ada rekan-rekan pemuda Kampung Seram yang melaksanakan bakti sosial, bersih-bersih pantai. Saya kira itu kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang harus kita dorong secara bersama. Saya juga lihat ada anak-anak muda hari ini yang buka usaha-usaha kecil, entah itu kafe atau kedai. Ini penting juga didorong. Saya kira mungkin program-program tentang pelatihan usaha atau program-program tentang peningkatan kapasitas itu juga penting dilaksanakan oleh KNPI. Di samping juga program-program yang di samping membangun kapasitas pemuda, lalu program-program yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya kira COVID ini masyarakat juga butuh banyak kepedulian. Kita juga harus banyak saling membantu di tengah kondisi yang belum stabil ini terkait dengan COVID. Ini peran pemuda di situ sangat penting untuk bagaimana kita selalu bersama dengan masyarakat dalam setidaknya walaupun susah tapi kita bisa sama-sama. Kira-kira harapan saya melihatnya ke depan program-program itu menjadi penting ya. Di samping memang program-program yang barangkali kita bisa sama-sama dalam melaksanakan program-program dan bisa membantu program-program pemerintah. Sebagaimana kita tahu kemarin pemerintah telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang di situ nanti akan ditetapkan program-program kerja sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Saya kira harapan saya pemuda bisa ambil bagian dari situ, lalu melihat apa yang menjadi program pemerintah, lalu kita bisa melihat apa yang bisa kita sebagai pemuda bisa melaksanakan itu. Saya kira itu tentunya lebih efektif. Di samping meringankan juga tugas penyelenggaraan pemerintahan, kita juga
bisa terlibat langsung. Ada banyak pemuda kita barangkali yang hari ini belum banyak tahu tentang dunia pemerintahan. Dengan itu kita bisa sama-sama tahu. Banyak anak muda kita yang tergerak untuk mendorong sektor pariwisata. Banyak dari pemuda kita yang tergerak untuk bagaimana menjaga lingkungan kita. Ada kemarin juga teman-teman dari salah satu komunitas yang berdiskusi tentang bagaimana menjaga pemanfaatan pariwisata bahari, terutama bagaimana melindungi salah satu hiu putih yang ada di Triton itu. Saya kira ini hal-hal yang penting ya. Barangkali itu nantinya bisa menjadi satu program di KNPI, lalu secara bersama kita bisa bersinergi dengan para pemuda-pemuda yang lain di luar UKP sama-sama membangun program itu. Saya kira kita punya banyak potensi, hanya saja memang bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi itu yang barangkali agak masih sedikit menghambat. Tapi harapan kita dengan momentum Musda inilah kita bisa sama-sama dan membangun program yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bung Sam. Dengan pertanyaan yang sama saya berikan untuk Bung Riki. Pelaksanaan Musda kali ini diharapkan selain memilih ketua dan pengurusnya, tetapi juga sangat diharapkan untuk melahirkan sejumlah program kerja KNPI ke depan. Apa harapan Bung Riki sendiri, program kerja seperti apa yang dapat didorong atau diusulkan dalam Musda saat ini? Jika disinkronkan dengan kondisi Kalimantan saat ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kembali ke struktur yang nantinya ada di KNPI setelah ketua terpilih dari Musda, itu ada sekitar kurang lebih 18 bidang yang mungkin nanti bisa untuk setiap bidang itu dia punya program. Ya, jadi kalau saya bisa berpikir simpel saja, bisa terlalu banyak program di setiap bidang itu. Intinya bahwa kita berpanjang tangan dari pemerintah, KNPI berpanjang tangan dari pemerintah, sinergitas antara pemuda dengan pemerintah. Cukup mungkin satu program atau dua program yang betul-betul bahwa situasional Kabupaten Gajah itu yang mereka bisa munculkan program-program itu supaya tidak terlalu banyak beban yang mereka harus kerjakan sehingga program itu terarah. Artinya dia bisa mengajarkan itu buat kader-kader yang lain atau kader-kader pemuda yang lain bahwa betul seperti ini. Pemuda itu, KNPI itu dia perpanjang tangannya pemerintah, sehingga jalan satu dua program yang betul-betul menjadi unggulan atau situasional kabupaten ini seperti apa. Dari sektor pariwisata yang tadi disampaikan Bung Sem, itu terus dari sektor lain, artinya ada pertanian, ada penanaman modal di situ. Anak-anak ini, pemuda ini harus punya potensi-potensi itu. Saya melihat bahwa kabupaten ini dia sudah banyak sekali menghasilkan sarjana yang notabene mereka meliputi di kampus atau universitas negeri di Jawa yang bermutu begitu. Kalau hari ini mereka ada lalu tidak dimanfaatkan, terus negeri ini mau nanti gimana kan? Mau ada ditaruhkan di anak-anak SMA yang sekarang ini dimanfaatkan oleh teman-teman dari OKP, sangat-sangat disayangkan. Anak-anak SMA masuk bawa ke KNPI, kasihan mereka mau menghasilkan apa? Pemikiran mereka belum sampai ke sana. Ini yang diadopsi oleh teman-teman pada saat lalu, pada saat kepengurusan lalu. Ini tidak boleh sampai terjadi lagi untuk kepengurusan berikutnya. Saya ingatkan kembali, saya warning. Mungkin saudara Sem atau Bung Sem nanti mungkin berada di kayak mana, bisa besok dimasukkan itu. Masih artinya pesan-pesan dari kami ini, saya selaku senior saja, mungkin nanti besok saya tidak di KNPI lagi. Artinya saya cuma pemerhati saja, pemerhati pemuda. Saya juga punya mungkin sedikit punya pemikiran ke pemuda, tapi untuk sampai ke intervensi pemuda atau KNPI saya mungkin tidak. Artinya mungkin saya tidak di sini lagi nanti,
Tapi saya pesan untuk Bung Sam nanti, ketika nanti ketua terpilih, saya berharap program-program tidak usah terlalu banyak. Program-program tidak usah terlalu yang terlalu apa orang bilang aneh-aneh. Ya. Cukup satu bidang itu dia punya program 1 atau 2 yang memang diunggulkan, supaya situasional kabupaten ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau itu terjadi, kita kasihkan lapangan kerja untuk kita punya anak muda sendiri, kenapa tidak bisa? Mereka akan berkembang sendiri, dan itu akan membuka wawasan mereka untuk berkarya dan bisa bersaing dengan daerah-daerah luar. Tuh terus bersaing dengan Jawa, tuh kalah jauh. Tuh bersaing saya dengan Sorong, bersaing saya dengan Manokwari, yang notabene mereka sudah punya itu. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Dan mungkin ya, kalaupun nanti menghasilkan seorang sosok tokoh muda yang terbaik, yang memang notabene punya kualitas, ya memperhatikan anak-anak yang baru pulang kuliah dari Jawa, dari Maluku, dari Sulawesi. Tolong mereka ini dirangkul baik, didorong masuk ke dalam UKP yang ada. Artinya supaya mereka punya pengalaman di luar sana, mereka bawa untuk bisa anak-anak muda di Kaimana ini, mereka bisa ikuti gitu. Mungkin demikian dari saya. Ya, baik, terima kasih Bung Riki. Pertanyaan yang sama juga saya akan berikan untuk Bing Novi. Pelaksanaan musda kali ini diharapkan selain memilih ketua dan pengurusnya, tetapi juga melahirkan sejumlah program kerja untuk KNP ke depan. Apa harapan Bing Novi sendiri untuk program kerja? Dan program seperti apa yang harus didorong dan diusulkan dalam musda saat ini jika disinkronkan dengan kondisi Kaimana untuk saat ini? Baik, terima kasih. Mungkin harapan atau program kerja yang harus dilakukan dari orang-orang muda itu sendiri mungkin dapat meningkatkan kualitas diri dan kemampuan diri dari orang-orang muda tersebut. Dan juga jika nanti ketua yang terpilih, semoga dapat bukan hanya saja dapat memperhatikan organisasinya, tetapi dapat memperhatikan juga anggota-anggotanya, sehingga pemuda itu tidak hanya sekedar terampil, tetapi mampu menerapkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, mungkin seperti itu. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kojo. Pemirsa, saat ini kita telah sampai di penghujung program Koja-Koja pada malam hari ini. Saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber kita pada malam ini. Saya mulai dari Bung Riki. Ya, terima kasih. Bagi saya, pemuda adalah tulang punggung Republik Indonesia. Ya. Dan untuk Kabupaten Kaimana, sebagai tulang punggung, sudah selayaknya mereka diberikan tempat yang istimewa dan diberikan ruang dari karateka untuk mereka, sehingga mereka bisa mengekspresikan kemampuan dan loyalitas yang mereka punya kepada dan mendukung program-program daripada pemerintah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya musda KNPI harus berjalan dan tidak boleh vakum, karena kalau vakum lagi berarti sudah melewati beberapa generasi yang memang notabene akan menjadi tokoh-tokoh penting dalam pemuda, sekaligus akan menjadi harapan untuk menjadi tokoh besar nantinya kepada Kabupaten Kaimana. Sehingga sudah selayaknya saya pribadi memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberikan anggaran yang begitu banyak kepada karateka sendiri untuk bisa menghasilkan sebuah toko nantinya. Dan oleh sebab itu saya kembali sampaikan bahwa jangan sampai musda ini kembali vakum, karena sekali vakum, saya ambil kata-kata saya kembali tadi yang sebelumnya, saya akan berusaha vakumkan KNP di Kabupaten Kaimana. Mungkin dari saya seperti itu. Dan sukses untuk musda Kabupaten Kaimana, musda KNP Kabupaten Kaimana, menghasilkan sebuah toko, menghasilkan seorang toko dan pengurus kaderisasi yang bermutu,
yang dapat membangun Kabupaten Kaimana dengan lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Riki. Closing statement saya serahkan untuk Bung Novi. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya. Saat di sini saya mau mengajak semua orang-orang pemuda dan pemudi untuk ayo mari kita sama-sama meningkatkan kualitas atau potensi diri kita masing-masing, sehingga dengan adanya program dari KNPI ini yang dapat berjalan nantinya, kita dapat bergabung sama-sama untuk lebih baik dan sejahtera ke depan. Baik, mungkin itu dari saya. Ya. Saya serahkan untuk Bung Sam. Iya, terima kasih. Secara umum bahwa kita tahu bahwa pemuda ini adalah jantung daripada negeri ini, bahkan negara mungkin barangkali. Saya kira membangun daerah untuk bisa maju itu sangat butuh pemudanya. Kita juga harus bersiap dalam menyambut bonus demografi, di mana nantinya teman-teman pemuda yang hari ini tentunya mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di negeri ini pada khususnya dan pada umumnya di negara ini. Itu harapan kita bersama terkait dengan pelaksanaan Musda. Kalau kita lihat tagline dari Pak Bupati kita yang baru saja terpilih tentang perubahan, saya kira perubahan itu bisa terjadi karena adanya momentum, ya. Dan Musda ini adalah momentum untuk kita berubah. Harapan saya dengan Musda ini semua rekan-rekan pemuda Kaimana mengambil dapat berpartisipasi lalu mendukung pelaksanaan Musda ini, sehingga dengan Musda ini hasilnya dapat kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang menjadi potensi pemuda yang ada di Kaimana. Kira-kira seperti itu. Saya kira saya cuma bisa mengajak, ayo mari kita dukung Musda, pelaksanaan Musda ini bisa berjalan dengan baik sehingga manfaatnya kembali juga ke kita. Dan jika tidak bisa terlaksana, tentu ini adalah kerugian yang besar bagi pemuda di Kaimana, dan tentunya ada langkah-langkah organisasi yang akan diambil nantinya oleh DPD KNPI Provinsi Papua Barat. Saya kira seperti itu. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang di sini terkait pemuda. Ya pemirsa, sebelum kita menutup Koja-koja pada malam hari ini, kita telah tersambung. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Ya. Halo. Selamat malam. Ya. Ya. Selamat malam saya ucapkan. Terlebih untuk dua narasumber, perkenalkan nama saya Bambang Rianto. Bambang Rianto. Ya, Bung Bambang Rianto. Rianto. Ya. Ya. Biasa dipanggil Pintu. Ya. Ya, saya berbicara sebagai kapasitas Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, salah satu OKP di Kabupaten Kaimana. Ya. Ya. Dari awal sampai mau berakhirnya ataupun
waktu saya berbicara ini saya sudah ikuti keterangan berbagai dua narasumber yang ini tema yang diangkat adalah pemimpin muda untuk KNPI ke depan. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Bung Bambang. Ya. Ya. Bisa HP-nya dijauhkan sedikit, Bung, agar suaranya bisa lebih jelas kami dengar. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Dari keterangan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh narasumber ini, saya tidak mau masuk pada unsur KNPI karakter. Ya. Jadi begini, untuk mencari pemimpin muda hari ini harus kita pahami bahwa pemuda itu harus mempunyai pikiran bagaimana dia sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masa lalu, hari ini dan masa depan. Ya, misalkan untuk mencari pemimpin masa muda, saya ambil contoh saja, bisa kita untuk ambil contoh pada pemimpin masa lalu, misalkan di Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, salah satu pendiri Muhammadiyah. Bagaimana track recordnya dia pada masa muda? Bisa jadi kita ambil contoh untuk karismatik Presiden RI pertama, Bung Soekarno. Begitu. Kalau untuk tokoh perempuan, kita bisa ambil contoh bagaimana karismatik daripada istrinya Bung Karno, Fatmawati. Jenderal Sudirman. Artinya pemimpin muda hari ini itu bisa melihat tokoh masa lalu sebagai jembatan untuk dia menghadapi masa depan ketika dia menjadi pemimpin muda. Begitu. Ya. Masuk kepada pertanyaan saya hari ini yang sudah rekan dua tadi sebagai narasumber menjelaskan sampai detail. Pertanyaan sederhananya adalah begini. Berikan saya contoh pemimpin muda itu pada pemimpin yang struktural, yang pertama. Yang kedua, berikan saya contoh pemimpin muda yang kultural. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang telah diberikan oleh Bung Bambang. Ya, sebelumnya kami mohon maaf Bung Bambang karena saat ini kita sudah berada di penghujung acara sehingga nanti akan kami jawab pada program kami selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ya, sudah banyak hal yang kita bahas dalam koja-koja pada malam ini dan terima kasih kepada Bung Riki dan Bung Novi dan juga Bung Sam. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya untuk koja-koja di malam hari ini. Ya, pemirsa besar, harapan kami semoga apa yang dibahas dan diperbincangkan malam ini tidak menyudutkan semangat kita, yaitu semangat anak-anak muda Kaimana untuk membangun Kaimana ke depan. Saya ingin mengutip satu kata bijak yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai, tetapi untuk hidup dalam rasa saling menghargai dan memperbesar
kebebasan orang lain ya. Terima kasih pemirsa semua di rumah atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Koja-Koja pada malam hari ini. Mari terus bergerak untuk Kaimana yang lebih baik. Saya Iren dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dan selamat malam.